Hai, selamat datang di Mbak Pur Channel. Kali ini aku mau jalan-jalan ke Hotel Regatis Royal Regatis Cendana Surabaya. Kali ini aku mau mengikuti seminar Wabangsa, wawasan kebangsaan Nusantara. Oke teman-teman, ikutin ya videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Kebetulan dapat makan siang dulu karena ini udah jam 12. Jadi sebelum kita seminar kita diberi makan. Menunya mantap loh. Oke teman-teman, lanjut. Mumpung belum berkurang. Cangkep. Doa keempat acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema membangkitkan nilai-nilai kebinekaan untuk menuju Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Bapak Hadi Dediansa SPD MHU, anggota DPRD Jatim, dan narasumber kita yaitu Bapak Mukhtar Wahyudi SOS MA yang akan dipandu oleh moderator yaitu Saudara Andri Haris Setiawan SPD. Acara terakhir yaitu penutup. Di sanalah ku berdiri jadi mandiri Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah anakku hidup negeri bangsaku rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Jadi apa melihat gambarnya, karena rata-rata kalau menjelang pemilu itu yang datang pasti tim suksesnya, calonnya rata-rata sembunyi, rata-rata, saya kan bicara rata-rata. Kebun sari LP5, kalau anak Evan jadikan ada yang sekolah di A5 pasti tahu rumah saya, tapi saya yakin tidak ada yang sekolah di A5.
karena ya nggak mampu. Terjadi atau pembantaian atau pengalihan atau sebagainya, saya tidak bisa mengatakan. Tetapi itu tidak bisa terjadi ketika aparat penegak hukumnya menyadari pelaku boneknya, Aremanianya juga menyadari. Saya yakin faktor-faktor itu karena lupa dengan persoalan amalan-amalan Pancasila. Kalau saya menyikapi, saya tidak memihak siapa-siapa. Mestinya itu adalah bagian dari kekecewaan. Kalau sudah kecewa, pasti emosional. Siapapun, termasuk Persebaya. Kalau kalah, mesti bonek ngamuk. Apalagi Arema, sama. Tetapi ketika pengajaran amalan Pancasila disampaikan terus-menerus berkelanjutan, saya yakin kalau sudah paham terkait dengan sila pertama sampai sila kelima, tidak akan terjadi kerusuhan. Masalahnya apa? Kita mau rusuh ingat pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sama-sama bertuhan. Kemudian masuk di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika menyinggung persoalan kemanusiaan, ibarat orang Surabaya mengatakan, dijiwit itu sakit, apalagi dikepruk. Dijiwit itu sakit, makanya apa? Tidak akan saling menyakiti. Kemanusiaan. Terus bahwa keputusan apapun, saya katakan, ketika muncul emosional massa, kalau massa itu jumlahnya 1-2 tidak akan muncul keributan. Tetapi kalau massa jumlahnya sudah ratusan bahkan ribuan, itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Mestinya penegak hukum ya harus ada tenggang rasanya, ada pengertiannya. Jangan dihalau dengan semprotan gas air mata. Itu menyakitkan. Saya yakin kalau tindakannya humanis dan representatif seperti itu, toh yang dirusak, ya kan? Yang dirusak paling banter pagar, yang dirusak paling banter kaca, paling ditambahin misu-misu, tidak akan terjadi benturan. Karena apa? Masa itu satu warna, sama-sama emosional, sama-sama kecewa terhadap timnya. Polisi mestinya ya membiarkan saja. Yang terpenting yang diselamatkan ketika ada sasaran, misalkan lawannya harus diamankan. Cukup itu saja. Mereka dibiarkan saja. Bah dirusak, bah diobong, paling nanti yang memberesi, yang membenahi ya mereka sendiri. Dari APBD, bukan dari koceknya sendiri. Itu artinya apa? Pendekatan secara manusiawi. Apa artinya menjaga infrastruktur tetapi mengorbankan banyak nyawa? Ini yang menjadi keprihatinan kita. Mengamankan boleh, tetapi jangan mengorbankan banyak nyawa. Hanya persoalan sepak bola, ratusan jadi korban. Padahal di situ tidak ada benturan, kecuali di situ ada bonek. Itu terjadi benturan. Ini kan satu kekuatan massa yang pemikirannya sama, visinya sama, dilandasi kekecewaan emosional yang sama. Ini, saya terus terang prihatin. Karena apa? Apa artinya sepak bola seperti itu saja mengorbankan ratusan nyawa yang sebenarnya itu adalah rata-rata masa depan anak-anak kita yang bisa dimungkinkan menjadi pemimpin pengganti kita. Ini tidak ada pemahaman terhadap Pancasila. Kemudian dari hasil kesepakatan itu, sila kelima menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ditentukan, ditekankan keadilan. Makanya apa? Keadilan untuk menuju pada kesejahteraan.
emosional muncul, kekecewaan muncul, saya yakin tidak akan lepas dari latar belakang manusia masing-masing. Ketika masyarakat panjenengan semua pada kondisi lapar, sangat mudah untuk dihasut. Kondisi ekonomi akhir-akhir ini kan menyusahkan. Jadi tingkat emosional masyarakat itu gampang dipicu. Ya karena memang rasa keadilan di sini belum begitu merata. Inilah letak dari wawasan kebangsaan untuk menyadarkan kembali, mengingatkan kembali, saling menghargai, saling toleransi, agar kita tetap kompak bersama-sama, tidak ada benturan-benturan di sana-sini. Harapan-harapan ini saya yang memprakarsai. Jawa Timur, kalau kita mau mensosialisasikan wawasan kebangsaan secara nyata, secara real di masyarakat, insya Allah Jawa Timur aman. Saya yakin. Yang menjadi persoalan ketika penyampaian-penyampaian ini tidak sampai ke masyarakat. Makanya saya selalu setiap minggunya itu berganti-ganti. Biar ada pemahaman masyarakat minimal mengingatkan Pancasila. Lebih parah lagi ketika anak-anak kita tanya Pancasila, bapak ibunya tidak tahu. Terutama bapak-bapak kalau ditanya, Pak, Pancasila iso enggak? Orangnya dicilih ngakui bapaknya, padahal bapaknya gak ngerti kan. Tapi bapaknya sok-sokan galak. Misalnya raya tuh kritis, bapak iso loh, iso. Mesti nyala lagi. Wis gak usah akan omong, takut ibumu. Ibunya kadang mangalah be bapaknya jadi kewang blonjo. Tak ono ae. Pasti gak becus ibu. Ini blonjoe kadang-kadang kok. Nah inilah. Tetapi ketika Pancasila sampai merasuk ke darah daging masyarakat, pemikiran sudah jelas, sudah dipahami, saya rasa kehidupan ini akan tenang. Sikap toleransi juga berjalan, saling menghargai juga jalan. Kesempatan-kesempatan untuk anak-anak milenial juga punya peluang. Sekarang rata-rata pemimpin yang dicari ya untuk dirinya sendiri. Kalau sudah pegang kekuasaan, ingin mengembangkan lebih yang dimiliki. Ini rata-rata sekarang seperti ini. Makanya apa? Lupa dengan masyarakatnya. Makanya saya selalu, walaupun sendirian di DPRD provinsi, gagasan-gagasan yang menyentuh terhadap masyarakat saya usulkan. Terlepas diakomodir atau enggak, yang penting saya sudah mengusulkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Pancasila. Jadi paham ya, sila pertama sampai kelima paling enggak sudah kami ingatkan. Apalagi terkait dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini enggak paham Pancasila nih. Makanya HP ini buanter ya. Nah, ngerti Pancasila mesti diselan disik. Karena pengen diperhatikan kan. Ini salah satu strategi kalau ingin cari perhatian itu harus sensasi. Nah, itu salah satunya HP-nya yang buanter itu. Akhirnya kan tadi dilihat semua loh. Ini bagian strategi untuk mencuri start opini ya. Ini strategi politik. Jangan disindir, oh ini sok-sokan, sindir apa, dietol lah. Jangan, ini bagian dari strategi politik. Curi start agar diperhatikan. Ini tak buka ilmunya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa pembukaan sudah alinea 1 sampai 4 sudah menjelaskan. 5 tahun yang lalu, terutama janda-janda, kan tidak semuanya masih tetap janda kan? Ya. Ada yang meninggal, bahkan ada yang lebih parah lagi dapat pengusaha. Nah. Setelah dapat pengusaha kan tidak membutuhkan lagi kan? Iya. Kan nanti banyak yang sudah meninggal, banyak yang
ekonominya berubah drastis. Itu 5 tahun yang lalu. Tetapi mengapa tidak didata pada saat sekarang? Karena kalau didata sekarang, pasti anggaran yang dikeluarkan jumlahnya pasti besar. Tapi kalau data yang 5 tahun yang lalu, nggak tahu maksud tujuannya apa, pasti ada sebagian dana yang kembali. Inilah strategi-strategi yang memang kekuasaan seperti itu. Kalau jujur, ya pasti tidak akan mendapatkan sesuatu. Makanya saya selalu protes ketika ada usulan dan sebagainya. Tolong data ulang. Yang tahu persoalan masyarakat itu miskin atau mampu adalah ya ujung tombaknya ya di RT. Kalau tidak RT, saya yakin pasti sama sasaran. Karena yang tahu persoalan kan tingkat RT. Tapi ketika RT mengajukan, tidak tahu diakomodir atau enggak. Katanya sih sudah disetorkan, tapi nyatanya ya banyak yang terlewatkan. Inilah kondisi-kondisi sekarang. Makanya tingkat kesempatan untuk hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ini masih kacau. Kami berharap nanti teman-teman masyarakat rakyat sadar, Indonesia kalau tidak memunculkan pemimpin yang betul-betul memahami tentang negara, kita akan seperti bahkan lebih parah dari yang sekarang. Makanya besok saya ingatkan, memilih itu yang betul-betul jelas membela masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompoknya. Terutama Surabaya nanti 2024, panjenengan harus sadar. Jangan sampai anak-anak kita lulus SMA paling banter jadi sales, paling bisa cepat jadi pegawai toko. Terus yang sarjana paling banter jadi marketing. Dan terus yang jadi pegawai kecamatan siapa? Yang jadi pegawai kelurahan siapa? Yang jadi kepala dinas itu siapa? Loh, kita orang Surabaya sendiri tidak kenal tempatnya di mana, asalnya dari mana. Ya tentunya harus betul-betul dari anak-anak kita. Caranya bagaimana? Ya harus kita rebut kekuasaan Surabaya. Kalau ada pemimpin-pemimpin Surabaya untuk Surabaya, berarti ini adalah saat beliau diundang di kampus saya saat masih kuliah, yaitu di Indonesia. Apa yang sangat memorable ada dua dibandingkan dengan anggota-anggota DPRD yang lain. Yang pertama, beliau ini istilah Surabaya-nya agak kuat. Kalau beliau kosong pasti hadir, itu beliau. Terus yang kedua, yang menurut saya juga sangat penting, itu karena tidak bertarif Bapak Ibu. Jadi kalau ke sana ya nggak dikasih apa ya, ya itu bedanya dengan anggota-anggota DPRD lain. Jadi mohon tepuk tangan kepada dia. Ya, sangat menarik materinya. Jadi bisa saya simpulkan dari materi tadi bahwa di sini forum ini itu bukan untuk mengingatkan atau memberikan hal yang baru ya. Sebenarnya wawasan kebangsaan ini saya yakin semua yang hadir di sini sudah tahu. Tapi hanya untuk mereview ulang atau membangkitkan yang awalnya itu mungkin redup menjadi lebih terang benderang. Yaitu wawasan kebangsaan mengenai yang pertama yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep NKRI. Itu harapannya Pak Dedi, semua Bapak Ibu yang hadir di sini bisa mengimplementasikan 4 pilar wawasan kebangsaan. Mungkin nanti ada yang tanya jawab, silakan disimpan dulu. Kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua dari Bapak Mokhtar Wahyudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pun mantap Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar Maria melanjutkan tadi. Ya, melanjutkan tadi. Siapa yang ini bapak-bapak ya Mas Cak Devi ya?
bukan ibu-ibu. Ini untuk bapak-bapak. Siapa yang bisa melafalkan Pancasila, silakan ke depan. Nanti dapat hadiah dari Cak Dedi. Saya bentar kesusu. Itu orang hadiah langsung. Semangat ya Pak. Ayo yang sanggup tunjuk jari, nanti Cak Dedi yang milih. 1, 2. Segini banyak yang sanggup cuma 2 orang. Bapak yang belakang. 3. Saya ragu. 4. Pak jenengan Pak. Semua Bapak. Ayo Pak, semangati Pak, tak syuting ya. Bapak-bapak. Dan bapak-bapak tidak tunjuk tangan, berarti ibu ya. Oke, baik, Cak Dedi silakan ditunjuk yang mana yang maju. Oh, enggak usah. Gampang. Yang ini Bisa. ada tanah aja nggak apa-apa. Ada yang tunggu instruksi. Ayo Pak, ayo Pak. Cek Ayo kakak. 3 lagi. Silakan. Kecuali panitia dan orang-orang dekat. 3 kurang 2. Ayo Pak, cepat Pak. Ya, silakan. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Biar ada surprise. Seru. Ya, kalau di berjajar aja Pak, biar nanti Saya dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, Pak. Namanya silakan didaftar, nanti beri hadiah oleh Cak Dedi. Oh, langsung ini silakan. Oke, nomor 2, silakan lafalkan sila kedua. Manusia dengan itu berada. Nomor 3, silakan lafalkan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal di mana? Nomor keempat, silakan lafalkan sila yang ketiga. Apal Pak? Main Pak. Terakhir, kembali coba sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Nah, iya. Ulangi dulu. Gak usah grogi, makanya tadi suruh ngaji aja. Ya, artinya tadi dirinya orang Indonesia. Ada ribuan profesor, tapi juga ada puluhan ribu yang tidak bisa membaca. Ya, di negara ini unik. Banyak orang yang dalam satu hari bisa mendapat uang jutaan bahkan miliaran seperti Cak Dedi. Tapi lebih banyak lagi yang dalam satu hari nyari 20.000 saja susahnya minta. Budaya. Untuk Surabaya, cara metahlilan gitu-gitu. Ya, berkeberagaman di Indonesia itu luar biasa. Tidak ada negara di dunia yang mendekati hanya India.
itu pun angkanya 900 sekian dari sisi etnis dan bahasa, tidak sampai 1000. Nomor 1 Indonesia. Catatan apa yang ingin saya sampaikan? Dengan keberagaman yang luar biasa seperti ini, kok kita bisa bertahan selama 77 tahun jadi satu? Apa yang membuat hal yang begitu banyak, beragam, berbeda, tapi bisa jadi satu dan bertahan 77 tahun? Kira-kira apa, Bapak? Karena satu ideologi. Bapak Ibu tahu bangsa Arab? Satu etnis, satu bahasa, mulai Maroko sampai Bahrain dan Qatar. Paling barat, paling timur Bahrain, Qatar, paling barat Maroko. Itu semua satu etnis, satu bahasa Arab. Tapi sekarang jadi berapa negara? Anda itu mulai Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Yordania, Libanon, Iran. ya. Kemudian Suriah, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Yaman, Arab Saudi. Satu bahasa, satu etnis, tapi pecah jadi puluhan negara. Sebaliknya Indonesia ribuan bahasa, ribuan etnis, tapi bisa jadi Satu negara. paham nggak yang saya maksud? Paham. Istimewa nggak bangsa ini? Negara. Istimewa. Tadi ada yang menyebut Inggris, satu bangsa satu etnis mereka, pecah jadi Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, Irlandia Selatan, dan England 5. Yugoslavia pecah jadi banyak sekali. Serbia, Montenegro, apalagi Kroasia, Kosovo, dan seterusnya. Negara kita kok masih jadi satu ya? Apa yang mengikat negara kita dan tetap percaya untuk menjadi satu? Pancasila. Kebinekaan Tunggal Ika. Karena di dalam Pancasila kan sudah masuk 5 item itu tadi. Jadi juga ini sudah disepakati sama Mbak Yaya, Mas Hari, sama Bapak Presiden RI yang pertama kalau saya tidak lupa itu Pak. Yeah. Sebelum menentukan pertama Pak Soekarno sama Mbak Yaya, Mas Hari mencetuskan itu Pak. Atur nuwun Pak. Itulah pentingnya kenapa DPRD Jawa Timur jadi terus aktif melakukan sosialisasi 4 pilar wawasan bangsa. Maka kita punya 4 yang itu tidak dimiliki oleh bangsa lain sehingga mereka mudah sekali pecah. Dan namanya perpecahan pasti akan menjadi peperangan. Iran dan Arab Saudi dengan Irak tidak pernah rukun, padahal satu etnis, satu bahasa. Ya. Yaman dengan Arab Saudi sekarang perang. Apalagi negara-negara Libya, Tunisia, Mesir itu sampai hari ini tidak pernah damai. Ukraina ambek Rusia. Seenak-enaknya hidup adalah hidup di mana tidak ada perang. Sekaya-kaya Anda, secantik-cantik apapun istri Anda, tapi kalau dalam suasana perang, kelonan mulai gak nyaman. Ngeluh. Karena kita punya PBNU, kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 40 tambah Maimun itu. Jadi saya bukan kampanye PBNU enggak, tapi singkatannya menjadi begitu untuk mempermudah. Iya, Mas Karim. Oke, pelan-pelan ya, naik Mbak.
Dari Kupadis Indonesia akan kemana Indonesia dengan segala potensi terutama kebinekaan tadi. Terus ini dilewati aja. Jadi Nusantara ini pernah berjaya di masa lalu ya. Terus next. Nah, siapa yang belum pernah ke sini? Saya belum. Ya, Pak. Jujur, yang belum pernah ke sini. Nyawa. Termasuk Kok saya. ngerti, kok terus tak jadi wis kapan nikah Mbak? Mantap. Itu tak jadi wisuda dan kemudian Mas Motak fotoan terus aku kemarin ya iya loh. Aku dan ben rame. Orang Indonesia kalau belum pernah ke Borobudur tidak akan bisa merasakan betapa besarnya bangsa kita di masa lalu. Tidak ada mahakarya arsitektur di dunia ini yang melebihi Borobudur. Bukan dari sisi arsiteknya, ya, tapi sisi isinya. Akhir-akhir ini hampir semua peneliti di dunia bahkan dari negara Israel ramai datang ke Borobudur. Dan bahkan sudah dipublis di Israel sana bahwa semua relief yang ada di Borobudur isinya persis dengan isi kitab Zabur. Kalau jauh berarti kamu dia, orang Indonesia, orang Nusantara. Jadi semua relief yang ada di Borobudur muter dari Rupadatu sampai Rupadatu. Isinya kitab Zabur jadi gambar di Setiap relief. Dan hitungan matematikanya dari sisi arsitektur semua ada di sumber-sumber kitab-kitab semua agama, bukan hanya Al-Quran. Wajar dikatakan sebagai salah satu keajaiban dunia. Dan sampai hari ini tidak ada negara lain, bahkan negara kita sendiri mampu mengulang membangun sebuah mahadikarya seperti Borobudur. Nempelnya waktu nggak teknologinya luar biasa. Nah, saya ingin mengajak Anda berkelana dulu ke masa lalu. Tadi disebut oleh Cak Dedi, Sriwijaya. Ya. Sriwijaya itu usianya sebenarnya 600 tahun, tapi memang masa kejayaannya 300 tahun, abad 7 sampai ke 9. Ini wilayah kekuasaan Sriwijaya pada masa itu. Sampai hari ini, karena saya S2 di Malaysia, Bapak, pernah berkunjung ke semua negara Asia Tenggara. Sampai hari ini di Vietnam, di Kamboja, di Laos, terutama sekali di Patani, Thailand, itu masih ada kebanggaan sebagai keturunan Sriwijaya. Dan yang paling dasar dari Sriwijaya adalah dia negara pertama yang mendirikan universitas. Namanya Universitas Nalanda. Guru besarnya bernama Satyajit, di mana seluruh ilmuwan dunia pada saat itu jauh dari berbagai belahan di dunia datang ke Palembang, datang ke Sriwijaya untuk belajar di Universitas Nalanda. Sekarang orang Indonesia belajar di negeri sendiri. Contohnya saya malah pada sibuk sekolah keluar, tidak percaya dengan pendidikan sendiri. Oke, lintas saja nanti kalau panjang-panjang 1 semester. Nah ini maklumat Airlangga ini masih bisa Bapak Ibu baca di Jolotundo. Siapa yang pernah ke Jolotundo? Di pintu masuk itu ada maklumat Airlangga. Jolotundo itu awas Mojokerto. Ya. Sekali waktu ke sana Bapak Ibu. Air Jolotundo itu nomor 2 di dunia setelah Zam-Zam. Sudah diriset oleh seluruh ilmuwan di dunia, bukan hanya ilmuwan Indonesia. Ilmuwan Indonesia malah hampir salah ini.
Jadi air Jolotundo itu kualitasnya satu strip di bawah Zam-Zam. Ada maklumat hak asasi manusia pertama, dan ini sudah diakui di dunia bahwa ternyata maklumat hak asasi manusia pertama di dunia itu adalah piagam Airlangga, bukan Magna Carta yang sebelumnya diajarkan di berbagai sekolah. Dan kalau Bapak Ibu ke Jolotundo, banyak peneliti dari luar negeri boleh sudah meneliti maklumat ini, dan kemudian juga bangunan-bangunan canggih yang ada di sepanjang Gunung Penanggungan. Oke, next. Nah ini yang banyak tidak tahu. Dimulai dari ekspedisi Pamalayulah, Nusantara pada saat itu menguasai belahan selatan dunia, dan bukti-buktinya sampai hari ini masih ada, ya, masih ada. Ekspedisi Pamalayu itu yang mencanangkan Kertanegara Raja Singosari, tapi yang melanjutkan kemudian adalah Majapahit. Kekuasaan Nusantara pada saat itu dikeluarkan dari Majapahit itu paling barat adalah Cape Town. Tahu Cape Town? Semenanjung Harapan. Sekarang masuk negara mana? Afrika Selatan. Dan paling timur Hawaii. Hawaii sampai sekarang masuk negara mana? Amerika, ya. Bayangkan betapa luas kekuasaan Majapahit pada saat itu, dan buktinya sampai hari ini masih ada, bukan hanya prasasti, bukan hanya benda-benda, tapi sampai kultur dan bahasa. Kalau Bapak Ibu pergi ke Madagaskar, terus satu kampung di Cape Town sana, Lesotho, kemudian ke Hawaii, itu bahasa-bahasa basicnya adalah bahasa Jawa, Dayak, dan Makassar. Jadi 1, 2, 3 itu Jirolu, 4 cara hidupnya, pergi ke sawah, arsitektur rumahnya itu sama dengan orang Nusantara. Terus makanannya beras bukan gandum, dan mereka tetap menanam padi. Itu orang buka-buka itu. Next. Terus, nah ini. Bapak Ibu nggak pernah mengira ini. Ini namanya Cetbang, Bapak Ibu. Di Gajah Mada itu punya satu teman yang bisa mengoperasionalkan seluruh pemikirannya, itu namanya Mpunala. Asalnya dari Situbondo. Situbondo. Apa itu pelabuhan Situbondo namanya? Lupa saya. Ya. Kenapa Majapahit pada saat itu bisa menguasai bagian selatan dunia, lautan di dunia? Karena mereka punya Cetbang. Jadi negara manapun ketika berhadapan dengan Majapahit, dalam jarak sekian ratus meter sudah bisa ditembak dan kapalnya hancur. Mereka mampu menguasai lautan pada saat itu. Dan monumen Cetbang ini ada di mana-mana, mulai Cape Town sampai Hawaii ada tinggalan tentara Majapahit. Ini menjadi embrio ketika Majapahit perang Parekrek, perang saudara antara Wirabumi dengan Ratu Suhita, tidak sempat mengembangkan teknologi Cetbang ini, diambil oleh Portugis dan Spanyol, dikembangkan menjadi meriam. Akhirnya ganti Portugis dan Spanyol yang menguasai dunia, sampai juga ke Indonesia, ke Malaka, kemudian diserbu oleh Ipatinus. Next. Nah ini. Ayo, siapa yang pernah baca kitab Negara Kertagama?
Mesti belum pernah. Padahal kitab negara kertagama ini sudah diakui sebagai konstitusi pertama di dunia. Di Leiden, di Oxford, di University of Moscow diajarkan secara reguler. Biasanya ini nggak ngecap loh. Ngecap, betul-betul diajarkan. Karena ini adalah konstitusi pertama di dunia. UUD 45 itu banyak menyarikan isi kitab negara kertagama. Para universitas kita sadar betul dasarnya negara kertagama. Next. Lebih dari itu semua, negara kita memiliki fundament budaya yang sangat luar biasa. Next. Andai Bapak Ibu itu ada Bapak Ibu lihat negara-negara besar di dunia ini adalah negara-negara yang punya fundament tulisan. Negara diakui memiliki kebudayaan intelektual ketika dia punya huruf, punya tulisan. Tidak banyak di dunia ini negara yang memiliki tulisan. Salah satunya adalah negara kita, punya aksara Jawa, punya aksara Kawi, punya aksara Jawi. Dulu itu. Sekarang coba. Disuruh menulis namanya sendiri pakai aksara Jawa, siapa yang bisa? Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, ke India, mereka pasti bangga dengan tulisannya sendiri. Nama jalan apa semua pakai bahasanya sendiri, pakai tulisannya sendiri. Arab juga pakai tulisannya sendiri, pakai bahasanya sendiri. Cina, Jepang? Apa Jepang pakai tulisan Latin? Tidak. Bahasa Latin? Bahasa Jepang. Kita berbondong-bondong meninggalkan ini karena dianggap kuno, tidak modern dan seterusnya. Padahal di sini semua ada filosofi, ada nilai, ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Naik lanjut. Kita punya sistem pendidikan yang sendiri, yang itu membuat kita besar. Padepokan dan pesantren. Universitas sekolah itu adalah sistem pendidikan barat. Ya, kira sekarang ini mau nggak mau orang tuanya ikut belajar. Sesuatu yang sebenarnya bukan kepribadian kita. Next. Nah ini dasar gamelan yang sudah sangat tersingkir itu ternyata memiliki keistimewaan apa? Mampu memadukan nada pentatonik dan diatonik yang seluruh musisi dunia itu bingung bagaimana caranya pentatonik bisa gabung sama diatonik. Di Jawa jadi pelok sama serindru. Itu pengaruhnya banyak sekali kajian, menjadi kajian frekuensi. Maka tidak heran kalau yang menemukan frekuensi 5G itu orang Indonesia, karena dia tahu bagaimana cara memadukan antara pentatonik dengan diatonik. Next, aja. Nah, kalau kita belum lagi kita bicara soal SDN unggul, kekayaan alam yang berlimpah dan beragam budaya yang lain. Ada nggak di negara di dunia yang kekayaan alamnya lebih negara kita? Apa yang tidak ada di Indonesia? Coba. Ada semua. Ya, mau yang paling mahal titanium, berlian, emas, nikel, aspal, seluruh sumber daya alam yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Anggur bisa ditanam di Indonesia, kurma bisa ditanam di Indonesia, padi juga tanaman di Arab. Tidak ada tanaman di dunia ini yang tidak bisa ditanam di Indonesia.
Semua bisa hidup di Indonesia. Ini salah satu keistimewaan tanah persimpangan ya, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik dan Samudra India. Angin muson juga terus lewat. Kenapa gini kondisi negara kita seperti sekarang ini? Terus orang Indonesia itu pinter, jadi pengangguran, tapi untuk agar lebih keren serabutan. Apa-apa itu dijaga maksudnya. Kriminalitas salah satu tertinggi di dunia. Gak ono Indonesia, orang sadar jepit wae hilang. Itu kan kriminalitas kita itu sudah sampai pada titik nadir ya. Sandal jepitnya hilang, kotak masjid hilang ya. Iya. Itu ada di Indonesia. Oke, baik. Membantu atau Bapak Ibu ke daerah kondisi semacam ini biasa. Surabaya kan masih banyak, jadi ya, masih banyak. Salah satu yang tidak dipuji oleh kota-kota lain dari Surabaya adalah jalan. Jalan kota Surabaya itu tidak bersih, tidak mulus, bergelombang, nambal sampai naik, nambal pulang dan sebagainya. Jadi itu menutup keindahan taman, keindahan penataan PKL dan sebagainya karena jalannya minimalis. Terus, nah ini yang terjadi kemarin di Malang, satunya ya. Update terakhir 182. Itu kita bisa menahan Uni Soviet 0-0. Sekarang menahan Malaysia itu susah. Lebih banyak kalahnya daripada lebih banyak malunya. Kalau ini tidak usah diceritakan karena kita bagian dari ini. Nah ini yang jelas kita semua merasakan dan kita semua melakukan. Ini perbedaan Orde Baru dengan Orde Reformasi. Orde Baru yang berani korupsi hanya satu orang, ya. Orde Reformasi semua orang berani melakukan korupsi. Persoalannya ada kesempatan atau tidak ada. Next. Ini disintegrasi mulai muncul di berbagai tempat. Tantangan 77 tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Dedi. Terus next. Nah ini mudah-mudahan nanti Pilpres 2024 tidak seperti Pilpres 2019 dan 14 yang menggunakan SARA sebagai salah satu sarana kampanye sehingga polarisasi di tengah masyarakat semakin tajam. Next. Ini banyak di daerah-daerah. Terus next. Next. Biar sambil baca agar lebih perenungkan. Jadi Bapak Ibu, kemajuan, kebesaran dan keterpurukan suatu bangsa tidak tergantung pada berapa umur bangsa itu. India dan Mesir sudah berapa ribu tahun? Next. Ya. Sementara Singapura. Next. Oke, next.
sengaja saya tidak ilustrasikan biar Bapak Ibu baca sampai dengan merenung. Terus di next saja Mas, pelan-pelan. Kuis ini lebih aneh lagi. Kuis itu tidak punya apa-apa, tapi sekarang salah satu negara kaya di Eropa. Kita setiap hari minum susu dari susunya dari Quick John, tapi yang ngasih merek Nestle. Kalau kita kalah bodoh enggak, bahkan orang Indonesia jauh lebih cerdas dibanding orang luar. Itu terbukti setiap mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri mesti menjadi nomor 1. Tapi begitu pulang jadi bodoh lagi. Nggak usah sekolah. Misalnya main sepak bola, kalau main di luar negeri, kayak Egi, Witan, siapa lagi, Arhan, bagus-bagus sekarang kan. Tapi coba nanti dia pulang lah, buruk lagi. Ras juga bukan alasan, sama sekali bukan alasan. Terus lalu apa masalahnya tadi sudah saya sampaikan. Terus bahwa kita selama ini terbuai hidup dengan cara hidup orang lain. Kita tidak hidup dengan cara hidup kita sendiri. Secara operasional yang disampaikan oleh Pak Dedi, orang Surabaya harus hidup dengan cara Surabaya untuk orang Surabaya. Jangan orang Surabaya hidup dengan cara Solo, mendem. Sebaliknya orang Solo hidup dengan cara orang Surabaya, mungkin. Tiap orang, tiap budaya memiliki karakternya sendiri dan harusnya dia tumbuh dan berkembang menjadi besar dengan karakter tersebut. Jepang menjadi besar karena dia membangun dirinya dengan karakter. Cina juga demikian. Ya, Inggris jelas. Tidak mencontohkan Amerika. Terus China, terus Skandinavia itu sekarang menjadi negara paling kaya di dunia dari pendapatan per kapita. Ya, Swedia, Norwegia, Islandia, Finlandia. Dari kondisi bangsa. Itulah kenapa 4 pilar warna kebangsaan itu terus perlu dialu-alukan, disosialisasikan, disampaikan, bukan sekedar sebagai apa. Karena polifatis kita sebenarnya sudah menyadari betul bahwa sebagai bangsa kita hanya bisa menjadi besar kalau kita hidup dengan cara kita sendiri. Yang itu dikristalisasikan oleh para polifatis kita dalam Pancasila, jargon Bhinneka Tunggal Ika, konsep negara kesatuan, dan Undang-Undang Dasar 40. Andai saja negara ini bukan kesatuan bentuknya, maka sudah akan habis cerai-berai sejak lama. Dan secara operasional itu bisa dioperasionalkan untuk konteks Surabaya yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Dedi. Begitu cekap semanten, Lopo, gawe santen, atur kula nuwun panah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merasa seperti boleh ya Pak. Karena ini pentingnya kolaborasi ya. Jadi jadi sebagai praktisi, sedangkan Pak Mukhtar itu sebagai akademisi, maka penting kolaborasi ini agar tercipta
insightful untuk Bapak Ibu sekalian mengenai wawasan kebangsaan. Menarik dari yang disampaikan oleh Pak Munaf tadi bahwa bangsa kita itu meninggalkan wawasan kebudayaan, bahasa, sistem pendidikan yang sangat beragam. Bahasa kita sangat banyak, suku kita sangat banyak, tapi masih bisa bersatu karena founding father kita telah mencantumkan 4 fondasi itu. Yaitu yang pertama, saya ulangi berkali-kali, yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan konsep NKRI. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin saya akan buka sesi pertama ini, sesi tanya jawab ini dengan 2 penanya terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya acungkan tangan dan memperkenalkan diri dari mana dan dari institusi mana. Silakan. Angkat. Oke, ada lagi, satu lagi. Oke, kalau Masuk perjalanan baik. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sumiani dari Yung. Pertanyaan saya berikan pada Kak Dedi. Pertanyaannya Kak Dedi, tadi Bapak Mukhtar menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya dengan SDM yang begitu hebat, anak-anak penerus bangsa yang begitu hebat, tapi tidak ada wadah yang mereka naungi. Pertanyaan saya, seandainya Kak Dedi ini diberi kesempatan jadi wali kota, apa yang akan diberikan oleh Kak Dedi bagi penerus anak-anak Surabaya khususnya? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sumani. Sedikit dulu ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Suryadi dari Kedurus. Di sini yang saya tanyakan terkait dengan NKRI. Tadi sudah disampaikan bahwa negara kita ini sudah merdeka kurang lebih atau umurnya sudah 77 tahun. Ya. Tadi disebutkan bahwa Indonesia tidak terpecah. Tetapi kenapa tahun 99 negara kita, wilayah kita ada yang pecah satu, yaitu Timur Timur. Apakah pimpinan saat itu tidak paham mengenai Undang-Undang Dasar, Pancasila, ataupun yang paling penting adalah NKRI mati, sehingga wilayah Indonesia yang paling ujung di timur pas dari NKRI. Sebelumnya pemimpin kita saat itu paham betul terhadap Undang-Undang Dasar, Pancasila, bahkan NKRI itu sudah menjadi harga mati saat pemimpin kita memimpin pada waktu itu. Tapi setelah pemimpin kita saat itu sudah tergantikan, NKRI artinya tidak harga mati lagi, tapi sudah terpecah satu menjadi negara Timor Leste dan saat ini. Yang saya tanyakan Pak Dedi, apakah memang pada saat itu pimpinan kita tidak memahami NKRI itu harga mati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengenai roti. Baik, mungkin langsung ke dijawab oleh Pak Dedi. Pertanyaan yang pertama dari Bu Jumani dari Biong, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, tapi warganya atau pemudanya atau anak-anaknya tidak memiliki wadah.
bagaimana upaya Pak Dedi apabila nanti diberi kesempatan untuk memimpin Surabaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Monggo Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani, Mas Agus. Jawab langsung retetan ya. Kalau tak jawab separuh-separuh atau bisa-bisa nanti bukan NKRI. Karena NKRI itu kan Nusantara. Jadi pulau di antara lautan. Tetapi menyambung itu artinya Nusantara. Seandainya Cak Dedi diberi amanah untuk menjadi pemimpin, sebenarnya ini kan istilahnya mandat, amanah. Dikasih amanah atau tidak itu kalau di demokrasi itu kan suara rakyat, suara Tuhan. Artinya satu suara menentukan kebijakan. Makanya sebenarnya semuanya itu ada di tangan, keputusan itu ada di tangan rakyat. Demokrasi, kekuatan ada di tangan rakyat. Bisa melaksanakan enggak? Tergantung. Pak Prabowo sudah mengeluarkan buku yang dengan terkenal buku tersebut dinamai Paradoks Indonesia. Paradoks itu apa? Paradoks itu suatu istilah keterbalikan antara kenyataan dengan ketidaknyataan. Contoh paradoks Indonesia. Betul, Indonesia kaya, tetapi rakyatnya menderita. Rakyatnya susah. Perlu disimpulkan dalam paradoks Indonesia itu saya menyimpulkan hasil karya dari Pak Prabowo. 10%, coba dicermati ya, 10% kekayaan Indonesia, 10% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 90% penduduk Indonesia. Bayangkan, 10% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 90% penduduk Indonesia. Artinya apa? Bahwa yang 10% penduduk Indonesia menguasai 90% kekayaan Indonesia. Ini posisi sekarang. Akhirnya apa? Bagaimana bisa terjadi kemakmuran? Fakta mundana. Karena tidak sesuai. Bayangkan, 90% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 10% penduduk Indonesia. Siapa 10% penduduk Indonesia? Ya mereka-mereka yang ada di Jakarta. Para konglomerat, para ya kemarin istilahnya 9 naga atau 10 naga atau 12 naga. Itu bagian dari 10% menguasai 90% kekayaan. Dan sementara 90% penduduk Indonesia yang dari jumlah, kalau Bang Haji Roma Irama mengatakan 285 juta penduduk Indonesia, 10%-nya itu hanya berapa orang? Bayangkan. Nah, sementara yang 90% hanya menikmati yang 10% kekayaan Indonesia. Bagaimana bisa makmur? Dan sementara 10% itu mencekam sumber daya alam Indonesia. Makanya kalau bicara masalah kemakmuran, nonsen. Di sini negara harus mengambil alih, mengambil peran. Bahwa paradoks Indonesia bisa terlaksana ketika pemimpin Indonesia itu ya Pak Prabowo. Masalah kekayaan Pak Prabowo udah butuh, sudah cukup. Masalah apapun Pak Prabowo tidak membutuhkan. Seandainya Pak Prabowo kemarin tidak mengambil peran
dalam konstelasi keamanan NKRI ini. Jadi isunya seperti apa Indonesia ini? Bayangkan yang sedang menghangat kasus sekarang di tubuh pemerintah sendiri seperti ini. Dan kalau tidak ada Pak Prabowo, itu kacau NKRI. Makanya Pak Prabowo sudah mengerti apa yang akan terjadi ke depannya. Makanya ditawari itu menjadi pertahanan. Ya dengan kondisi apapun, dengan terpaksa, ya harus mengambil peran. Karena apa? Satu-satunya yang bisa mengamankan NKRI ini hanya tentara. Hanya tentara. Loh, kalau tentaranya udah lepas, habislah kita semua. Untungnya Pak Prabowo mengambil peran itu sebagai Menteri Pertahanan. Karena apa? Hanya satu-satunya yang sampai eksis sampai sekarang hanya tentara Republik Indonesia. Yang lain bisa dilihat sendiri. Para politikusnya banyak yang koruptor. APH-nya banyak juga yang tersandra oleh KPK. Hanya tentara yang masih bersih. Indonesia-nya masih melekat. Kalau kita jujur ngomong Indonesia kan pada saat kalau Pak Mokhtar mengadakan penelitian pada saat PSSI tarung, kalau PSSI tanding, kita itu masih semangat dengan Indonesianya. Tapi kalau Indonesianya kalah, si muncul isuannya. Cuk kalah, Singapura. Padahal tadi pertama Indonesia. Begitu kalah, lupa Indonesianya. Misalnya dari Tagalan, aput ya. Itu mentalitas kita, cinta terhadap tanah air kita. Jadi paradok Indonesia itu Pak Prabowo menceritakan, menggambarkan bahwa Indonesia itu seperti ini. Bagaimana rakyatnya mau makmur, sementara yang 90% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 10% gelintir orang penduduk Indonesia, para konglomerat itu. Makanya kalau Pak Prabowo menjadi presiden, akan diambil alih kekayaan Indonesia dan kembalikan untuk kemakmuran rakyat. Harapan kita terima Pak Prabowo. Calon lain, gak usah dibaca, gak usah disimak. Rata-rata mereka mau mencalonkan, pasti di belakangnya bandar. Tidak besar. Mari dari gubernur, masa dari sopir ojek, masuk akal. Jadi gubernur pelaku-pelaku hukum itu hanya settingan. Percuma. Beranakah membiayai pemilu yang mahalnya seperti ini? Seluruh Indonesia butuh anggaran. Mereka nggak siap. Yang siap apa? Bandar-bandar itu. Loh, kalau boneka yang jadi bandar yang menang. Kalau Pak Prabowo modal sendiri, Gerindra modal sendiri, nggak ada pesanan dari bandar. Makanya kepentingan kita adalah untuk Indonesia Raya. Tadi ini diberi amanah. Mumpung saya punya kesempatan, saya punya wewenang. Ngapain dikasihkan ke orang lain? Ya tentunya untuk anak-anak kita sendiri. Loh, kalau 5 tahun ke depan ini tidak bisa kita rebut, jangan berharap anak-anak Surabaya dapat tempat. Karena apa? Nunggunya itu 5 tahun ke depan itu sama dengan 10 tahun penantian. Kalau anak-anak kita pengen ada tempat untuk Surabaya, ya tentunya ke depan harus dirubah, harus direbut. Kepentingan saya Pak, saya hanya ingin meninggalkan nama baik untuk Surabaya. Teman-teman dapat tempat. Masa penduduk Surabaya jadi penonton gedung-gedung bertingkat, mal-mal megah, apartemen-apartemen luar biasa. Sementara kita sebagai penduduk Surabaya tidak pernah melihat di dalam apartemen itu ada apa, di dalam mal itu seperti apa. Paling buatnya pelaku-pelaku kunjungan,
makan di restoran kaki lima. Kalau tadi dari wali kota Surabaya, rumah dinas itu buat ngopi bareng. Rumah dinasnya kita bareng-bareng. Cuma kan saya hanya ditugasi menjadi pemimpinnya. Pemimpin itu kan hakikatnya adalah pelayan, bukan penguasa. Pelayan masyarakat, ya tentunya apa yang dikehendaki masyarakat ya harus dipenuhi. Itu pemimpin. Bukan pemimpin itu menjadi penguasa akhirnya mengeluarkan kebijakan seenaknya sendiri, tidak mau melihat masyarakatnya sedang alami apa, kesusahan lah atau apa. Inilah. Tidak ada orang berani ngomong selamat saya. Karena apa? Mereka takut tidak berani, tidak terbukti janji-janjinya. Kalau saya jadi pemimpin, keinginan masyarakat Surabaya apa? Ya itulah yang menjadi keputusan saya. Harus menjadi pelayan, itu pemimpin. Mantap, Pak. NKRI apa yang disampaikan Mas Agus, itu adalah produk peralihan. Masa Orde Baru memasuki era reformasi. Akhirnya apa? Kalau pada saat itu ya kita akan mengupas sekilas balik terkait dengan sejarah lepasnya Timor Leste, itu adalah hasil dari memorandum tekanan dari PBB dan kepentingan dari Portugal juga di dalam. Tetapi yang terjadi apa? Begitu lepas, Miskin. kepentingan negara tersebut lari. Karena dianggap di Timor Leste itu banyak kandungan emas, banyak kandungan timah. Ternyata begitu merdeka di sana ada apa-apanya. Yang dulu katanya ada pengusaha Timor Leste yang itunya besar sampai penyanyi kita takut. Sekarang anggota dewan ternyata tidak ada apa-apanya, cuma itunya aja besar. Badannya maksudnya seperti Padala gitu. Ternyata di sana miskin. Akhirnya waktu belum jadi dewan, ya ngamen kemana-mana ngikuti jadi jago pukulnya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi anggota dewan. Sekarang jadi pendampingnya. Itu kenyataan. Timor Leste tidak ada apa-apanya. Mempertahankan pada saat itu ya karena Orde Baru, biar mereka juga ikut menikmati Indonesia. Begitu kenyataannya lepas, ada keinginan mereka juga kembali lagi ke Indonesia. Ibarat habis dicerai, masa akan kembali lagi terus diterima, diampuni dosa-dosanya. Tidak mungkin. Iya kan rondo. Ini hidupnya orang banyak. Rondo glowing. Salah mobil. Sudah itu masa lalu. Tetapi itu bagian dari strategi nasional, strategi NKRI. Itu merupakan kesalahan kebijakan pada saat itu. Mengapa harus mau disepakati perjanjian itu terkait dengan memorandum yang dilakukan di Timur Sana. Kami tidak akan menyikapi masalah itu karena saya juga bukan Menteri Pertahanan, saya juga bukan Menteri Dalam Negeri, apalagi saya bukan Presiden. Tapi kalau Pak Prabowo Presiden, insya Allah aman NKRI. Tidak akan ada satu pulau pun yang bisa lepas. Amin. Ini komitmen Pak Prabowo. Makanya saya menyampaikan ke semua masyarakat Indonesia, pilihlah pemimpin yang betul-betul untuk NKRI. Hanya pemimpin sekarang ketua umumnya Gerakan Indonesia Raya. Jadi tolong satu kesepakatan, kalau Indonesia ingin aman, ingin tetap kompak,
hanya Pak Prabowo. Wali kotanya siapa? Insya Allah Kak Dedi. Jadi terima kasih atas penyampaiannya. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Pak Muhtar ya. Jadi yang masalah Timor Leste mungkin bisa Bapak Muhtar tambahi. Monggo silakan. Ya baik, Bapak Ibu nanti bisa coba di rumah buka Google Earth ya, kemudian tulis kayu Jawa. Kayu Jawa. Jadi di Darwin, distrik Marigi, Australia, itu ada sebuah kampung namanya Kampung Jawa. Pernah dengar ya? Kenapa di Australia kok sampai ada Kampung Jawa? Jadi di masa Majapahit ketika menguasai Nusantara, itu mereka tidak menjajah, tapi hanya mengirimkan 40 pasukan khusus untuk mendirikan mandala-mandala di berbagai wilayah di Nusantara sampai Madagaskar, Cape Town dan Hawaii seperti tadi. Salah satunya ada di Kayu Jawa, Australia. Itu sampai hari ini mereka masih berbahasa Nusantara. Sampai hari ini anak cucunya masih berbahasa Nusantara. Nyebut uang itu masih rupiah, bukan dolar. Bukan dolar. Jadi bukan isapan jempol. Majapahit menguasai bagian selatan itu bukan jempol. Nah, pertanyaannya apakah Timor Leste itu dulu juga bagian dari Mandala Majapahit? Iya. Dulu ada kerajaan Bolu di sana, juga bukti-buktinya masih ada di Timor Leste dan bagian dari Mandala Majapahit. Tapi ketika pertanyaan dilanjutkan, apakah Timor Leste bagian dari negara yang dijajah Belanda? Jawabannya tidak. Bukan. Sementara NKRI itu dibangun, didirikan, dasar utamanya adalah dasar wilayahnya adalah negara bekas jajahan Belanda. Sementara Timor Leste adalah bekas jajahan Portugis. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa Timor Leste itu dipaksa bergabung dengan Indonesia, dipaksa pada saat itu. Indonesia dibubar atau dibujui Amerika untuk menyerang Timor Leste dengan alasan komunisme tahun 76, dan kemudian Timor Leste jadi bagian dari Indonesia. Itu dunia internasional tidak satu suara karena dasar yang dipakai adalah bekas jajahan Belanda wilayah Indonesia. Jadi banyak negara Eropa yang tidak mengakui Timor Leste itu bagian dari negara Indonesia karena kampanyenya Portugis. Bahkan satu-satunya negara Barat yang mengakui hanya Amerika, karena Amerika lah yang nyuruh. Kalau negara Asia, Afrika mayoritas mengakui Timor Leste bagian dari negara Indonesia. Jadi memang case-nya gitu. Kalau Indonesia dalam konteks bekas jajahan negara Belanda, tidak ada satupun wilayah negara ini dalam 77 tahun ini yang lepas dari NKRI. Nah, ya gabung tahun 45 ya. Tapi kalau yang gabung belakangan ini case-nya beda. Kasusnya beda, ceritanya beda. Jadi itu masih debatable. Saya rasa kita harus tetap optimis selama kita masih hidup dengan kepribadian kita, cara kita, ideologi kita, dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45, saya rasa kita akan tetap bisa bertahan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah hampir jam 3, maka sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah di penghujung acara. Setiap set acara sudah terlaksana dengan baik.
saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atau panelis Pak Dedi, Cak Dedi, dan Pak Mukhtar yang telah memberikan insightful dan wawasan kebangsaan sehingga bisa mencerahkan kita semua di sini untuk bisa mengimplementasikan 4 pilar tadi, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk datang di sini. Harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang telah Bapak Ibu terima. Begitu, saya selaku moderator Andrea Setiawan mengucapkan terima kasih. Acara ini saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, juga kemajuan bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, saya ingatkan lagi, untuk pemilu 2024 kita tetap dukung Cak Dedi sebagai pemimpin Surabaya. Setuju? Alhamdulillah. Akhir kata wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Karangpilang dan saya harap tetap Yung saja. Yung sama Karangpilang ya, tunggu sebentar. Mungkin yang pegang nomor Pak. Enggak, yang itu aja. Tolong maju. Yang lainnya bisa ambil transport untuk Kecamatan Wiyung sama